Assalamualaikum sahabat Anwar Rosyid dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar fikih ibadah mengenai pembagian air. Materi kali ini melanjutkan materi fikih ibadah sebelumnya mengenai macam-macam najis yang telah dijelaskan oleh Ustazah Luci Intansari. Dalam Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis, sehingga seorang muslim dapat melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis. Mengingat betapa pentingnya air untuk bersuci, maka kita harus mengetahui air seperti apa yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Mazhab Imam Syafi'i membagi air menjadi 4 menurut hukum penggunaannya dalam bersuci. Apa saja? Yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan. Artinya, zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini merupakan air yang secara alami turun dari langit atau bersumber dari dalam bumi. Ada 7 macam air yang termasuk ke dalam air mutlak, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air musyammas ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci, namun diperbolehkan bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Dan air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Dan yang ketiga, ada air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyar. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kullah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kullah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun air mutaghayyar adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan dari air tersebut. Air mutaghayyar ini contohnya seperti air teh, air kopi, dan yang lainnya. Yang keempat, ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kullah, atau air yang volumenya mencapai 2 kullah atau lebih namun berubah salah satu sifatnya dari segi warna, bau, atau rasa karena terkena najis. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak atau air yang lebih dari 2 kullah bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, yakni tidak ada sifat dari air tersebut yang berubah. Adapun bila air banyak tersebut ada salah satu atau lebih sifatnya yang berubah karena najis, maka air tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zat air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Baiklah sahabat Anwar Rosyid sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
Saya harap sekarang sahabat Anwar Rosyid sudah memahami air seperti apa yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.